Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Arisya Raja Gugu dari kelas B reguler Pendidikan Sejarah 2023 dengan NIM 3233121055. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek terkait menjelaskan tugas CBR dan CJR di depan orang tua agar untuk mendekatkan atau semakin mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Nah, saya akan menjelaskan CJR kepada ibu saya. Tolong perkenalkan Bu. Saya MC Agian, orang tua dari Arisya Raja Gugu. Dan ini opung saya Tesya Haan. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu adalah CJR. Nah, berbicara tentang CJR adalah Critical Journal Review atau tempat untuk mengkritik jurnal. Nah, di sini kita ada yang namanya jurnal utama dan jurnal pembanding. Nah, Critical Journal Review ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mengkritik dua jurnal yang dengan topik yang sama. Nah, tujuannya agar kita semakin tahu gitu apa fungsi atau apa perbedaan dan bagaimana cara membedakan dan mengetahui jurnal mana yang lebih baik dan yang lebih memuat segala informasi yang ingin kita ketahui. Nah kan, jadi jurnal review ini juga sebagai memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tugas dari 6 tugas KKNI kami, Mak. Jadi kami ada memiliki 6 tugas KKNI, yaitu tugas rutin, mini riset, project, CBR, CJR, dan rekayasa ide. Nah, CJR ini tujuannya juga untuk memenuhi salah satu dari tugas KKNI kami. Nah, yang kemudian manfaat kami dari belajar CJR ini yaitu menambah wawasan serta untuk lebih rajin membaca dan mengulas tentang dari kedua jurnal ini. Nah, saya memilih jurnal utama yaitu yang berjudul Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir dengan ISSN 230179XE. Nah, dengan volume 7 nomor 1. Nah, dengan jurnal pembanding. Nah, Arisya memilih dua jurnal yang berjudul Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir dengan jurnal pembanding yaitu Pelanggaran HAM di Kashmir sebagai bentuk dari sengketa wilayah pada India dan Pakistan. Nah, aku mau menjelaskan bahwa pada zaman sebelum kolonialisme Belanda memisahkan wilayah India dan Pakistan, sebelumnya mereka itu adalah satu wilayah atau satu negara. India dan Pakistan merupakan satu kesatuan. Nah, terus setelah pada masa kolonialisme Belanda, India dan Pakistan dibedakan menjadi dua negara pada tahun 1947. Nah, kemudian mereka menjadi dua negara dengan berbatasan yang dekat, ya kan? Nah, terus India menjadi negara yang lebih unggul daripada wilayah Pakistan ini. Terus mereka berpisah, Mak, dengan alasan bahwa India ini menganut agama Hindu, mayoritas menganut agama Hindu. Jadi warga atau masyarakat Muslim ingin membentuk negara sendiri sehingga terbentuklah negara Pakistan. Tetapi mereka juga membentuk dengan beberapa alasan dan alasan utamanya itu yaitu karena pemimpin waktu mereka satu negara, pemimpinnya juga adalah beragama Hindu. Jadi mereka terbentuk menjadi dua negara. Nah, dengan judul yang saya ambil ini yaitu tentang pelanggaran HAM pada wilayah India dan Pakistan ini terhadap persengketaan Kashmir. Nah, Kashmir ini adalah salah satu wilayah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Bahwa Kashmir ini kan mereka satu negara kian. Kemudian kan berpisah. Jadi ada satu wilayah yang memang sangat kaya, subur dan dapat ditanami dengan apapun, kaya akan segala-galanya. Jadi mereka memperebutkan wilayah Kashmir ini sehingga melakukan perang sampai beberapa kali. Menurut yang saya baca itu ada sampai 3 kali perang. Nah, terus tetapi wilayah Kashmir ini belum bisa diterapkan kepada siapa sebenarnya pada masa perang awal ini. Tetapi mereka selalu melakukan perang untuk memperebutkan wilayah Kashmir ini. Seperti kita, Indonesia dan Malaysia kan pernah memperebutkan yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, tetapi ujung-ujungnya Pulau Sipadan dan Ligitan itu jatuh kepada tangan Malaysia karena masyarakat di situ juga menggunakan mata uang dolar dan mereka juga berbahasa seperti orang Malaysia. Tetapi menurut letak geografis sebenarnya Pulau Ligitan dan Sipadan itu adalah milik Indonesia. Begitu juga dengan Kashmir ini. Menurut letak geografis sebenarnya
wilayah Kashmir ini lebih dominan kepada Pakistan. Tetapi karena India lebih memiliki kekuasaan, wilayah Kashmir ini seperti 45% memiliki kekuasaan India dan sisanya itu 25% untuk Pakistan dan sisanya itu seperti diambang-ambang. Nah, kemudian saya mengambil judul analisis pelanggaran HAM. Nah, India ini dengan semena-mena mengeluarkan undang-undang untuk melakukan pencabulan, pembulian, dan bahkan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Pakistan. Mereka semena-mena melakukan apapun yang mereka mau. Mereka semena-mena mengeluarkan undang-undang agar wilayah Pakistan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan mereka, karena India yang lebih maju daripada mereka, India ini rela memutuskan koneksi jaringan agar wilayah Pakistan dan para pemimpin Pakistan tidak bisa menyebarkan informasi apa yang mereka rasakan terhadap dunia banyak, terhadap kita, contohnya Indonesia dan negara-negara lainnya. Nah, kemudian setelah itu banyak penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Pakistan setelah beberapa kali, yaitu karena mereka seringkali mendapatkan hinaan, bulian, cabulan, dan bahkan sampai pemerkosaan. Mereka tidak memiliki hak asasi manusia itu. Sedangkan kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yaitu contohnya berhak untuk menikmati hidup, berhak untuk menikmati kesejahteraan. Tapi mereka tidak merasakan itu. Nah, berbicara tentang pelanggaran HAM tadi, mereka bukan cuma melakukan pembulian, pencabulan, dan pemerkosaan, tetapi juga mereka bahkan melakukan pembunuhan. Mereka melakukan pembunuhan, kekerasan, diskriminatif. Nah, di sini dalam arti, jika kita membayangkan bahwa wilayah Pakistan itu sangat menderita, masyarakat wilayah Pakistan itu sangat menderita. Tetapi PBB pernah mengeluarkan seperti untuk mereka damai, bahwa kan PBB ini fungsinya untuk kayak mensejahterakan segala negara-negara yang terkandung di dalamnya. Tetapi PBB sudah pernah memberikan. Tetapi karena mereka memang sudah dengan keras, sudah benci dengan benci, mereka tidak bisa didamaikan secara baik-baik. Mereka tetap melakukan perang, tetap melakukan kekerasan antar satu sama lain. Biarpun begitu, biarpun bahwa masyarakat Pakistan menderita karena adanya pelanggaran HAM ini, tetapi mereka juga berusaha untuk menyerang India. Tapi mereka masih kalah, mereka mendapatkan pelanggaran HAM ini yang dibuat oleh India. Bahwa di sini memang India sangat keras. Jika kita membayangkan India dengan semena-mena melakukan segalanya apapun yang mereka mau agar Kashmir ini direlakan kepada mereka. Tetapi tidak mungkin bahwa wilayah ini direlakan kepada India karena negara Pakistan juga sangat membutuhkan wilayah Kashmir ini. Bahwa Kashmir ini diibaratkan seperti emas, seperti harta berlian, harta berharga. Karena ini dapat memajukan suatu negara, karena kan tanahnya subur, mereka dapat memajukan perekonomiannya. Tetapi karena itulah terjadi perang antara kedua negara ini. Nah, dari jurnal pembanding saya mendapatkan data bahwa pada tahun 2014, data menunjukkan dari 352 kasus, terdapat 312 kasus pemerkosaan, yaitu merupakan korbannya anak di bawah umur. Dan pada tahun 2015, terdapat 312 kasus merupakan data kekerasan pada masyarakat Kashmir. Selain wilayah Pakistan tadi yang mengalami penderitaan juga, tetapi yang mengalami penderitaan lebih dalam itu yaitu wilayah Kashmir. Masyarakat di lingkungan Kashmir itu sangat menderita karena wilayah mereka lah yang diperebutkan. Jadi kan wilayah Kashmir ini biarpun jadi wilayah yang diperebutkan, tetapi tetap menjadi pemukiman warga-warga. Jadi mereka juga tetap mengalami penderitaan yang sangat dalam. Nah, di sini pelanggaran HAM. Jadi di sini dari jurnal yang saya ambil yang berjudul analisis pelanggaran HAM terhadap persengketaan wilayah Kashmir ini, yaitu bahwa wilayah Kashmir ini adalah wilayah yang diperebutkan. Diperebutkan karena wilayah Kashmir ini sangat kaya dan sangat subur tanahnya, sehingga apapun yang mereka tanam, apapun yang mereka kerjakan di wilayah ini berhasil. Sehingga dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa wilayah Kashmir ini dapat memajukan sistem perekonomian mereka. Jadi oleh karena itu wilayah Kashmir ini diperebutkan. Nah, demikianlah ringkasan yang bisa saya ambil. Sebelum saya melanjutkan kepada kelebihan dan kelemahan jurnal, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum saya lanjutkan, setelah saya menjelaskan bahwa ada 8 negara yang termasuk ke dalam kawasan Asia Selatan ini, yaitu Afghanistan dengan ibu kota Kabul, Bangladesh dengan ibu kota Dhaka, dan Bhutan dengan ibu kota Thimphu, India dengan ibu kota New Delhi, Maladewa ibu kota Male, Nepal ibu kota Kathmandu, Pakistan ibu kota Islamabad, dan Sri Lanka dengan ibu kota Colombo. Nah, setelah saya menjelaskan ringkasan dan beberapa negara yang tergabung ke dalam kawasan Asia Selatan, apakah ada pertanyaan?
Tidak. Oke, baik. Akan saya lanjutkan kepada kelebihan dan kelemahan jurnal yang saya dapatkan ini. Nah, terdapat kelebihan pada jurnal utama, yaitu materi yang terbuat di dalam jurnal ini tersusun dengan secara sistematis dan terperinci, sehingga kita dapat membaca dan mengetahui menangkap langsung apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam jurnalnya. Dan terdapat juga kesimpulan dan sumber referensi yang menjadi acuan kita untuk menangkap inti dari jurnal yang ada di dalam jurnal utama ini. Dan juga jurnal utama ini telah dilengkapi dengan ISSN, dan kemudian jurnal ini dilengkapi dengan volume, nomor, dan sumber referensi atau daftar pustaka yang saya jelaskan tadi. Kemudian tetapi jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu masih terdapat kata atau kalimat yang tidak baku atau yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, yang kedua, kelebihan dari jurnal pembandingnya tadi yaitu pada jurnal pertama dan kedua ini telah dibahas dengan jelas arah penelitian sehingga pembaca tidak kebingungan apa yang dibahas. Sudah sesuai dengan judulnya tadi, yaitu tentang pelanggaran HAM. Di sini telah dijelaskan dengan satu persatu apa yang terjadi pada masa itu. Nah, kemudian kelemahan pada jurnal pembanding ini dari segi bahasa, jurnal pembanding ini menggunakan kata atau kalimat yang kurang dipahami dan tidak meletakkan artinya, sehingga pembaca harus memikirkan dulu atau mencari arti itu agar memahami apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Nah, sekian kelebihan dan kelemahan jurnal. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Pung? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait dari Critical Journal Review, yaitu tugas dari Ibu Najwa SPD MPD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Arisya Rajagugu dari kelas B Reguler Pendidikan Sejarah dengan NIM 3233121055 mengucapkan banyak terima kasih dan selamat malam. Ding ding ba ding ding, no se paling manis.